Ya, selamat malam teman-teman. Di sini saya akan mencoba membantu untuk dalam teman-teman mengatasi insentif gagal ya pada prakerja. Terutama yang gagalnya itu karena review dan rating. Di sini saya akan memberikan contohnya pada platform Tokopedia dan Bukalapak. Ya, review dan rating pada platform Tokopedia dan Bukalapak. Banyak yang terjadi itu karena orang-orang belum tahu akan wajibnya pengisian review dan rating, dan pengisian review dan rating ini dimulai ketika sesudah eh, evaluasi oleh komite prakerja ya. Jadi mungkin kalau yang merasa saya sebelumnya eh insentif ke satunya berhasil, kok kenapa insentif keduanya kok tiba-tiba gagal ya. Nah, itu terutama memang karena setelah evaluasi gitu loh. Jadi memang kita sesudah evaluasi itu diwajibkan untuk mengisi review dan rating, dan review dan rating itu bukan diisi pada mitra pelatihannya. Contoh kayak saya ikutan kelas.com gitu ya. Nah, bukan diisi pada review dan rating pada kelas.com, tapi harus diisi misalnya mitra kelas.com itu saya belinya, saya transaksinya itu melalui platform Tokopedia misalnya. Nah, berarti kita harusnya tuh isi review ratingnya di Tokopedia seperti itu. Begitupun berlaku untuk Bukalapak dan seterusnya. Oke, saya akan coba memberikan contoh berdasarkan pengalaman saya ya, dalam mengatasi insentif gagal gelombang kedua, gelombang ketiga, hingga akhirnya sekarang berhasil semuanya. Silakan disimak teman-teman. Nah, ini contoh pertama ketika sesudah sebulan dari tanggal 12 Juni, sebulan kemudian, udah hampir nggak, belum lah, 3 mingguan kemudian tuh sama sekali nggak jelas gitu ya. Saya udah email maupun lewat Instagram, balasan segala macam nggak jelas. Akhirnya kita masuk itu akan langsung keluar. Kalau untuk yang insentifnya bermasalah ya, akan keluar bentuk notifikasinya apakah gagal disebabkan oleh karena apa gitu. Ada yang karena kesesuaian data NIK segala macam, pengecekan bank, e-wallet segala macam ya. Nah, untuk ini saya bermasalah itu karena di sini sudah tertulis langsung keluar pop up insentif tanggal 12 Juni gagal dicairkan, issue review dan rating pada pelatihan sebelumnya ya. Itu satu. Nah, ini yang saya bilang teman-teman, sebelumnya saya berhasil, sesudah itu kedua tiba-tiba gagal gitu ya. Ini udah sebulan kemudian baru saya menemukan penjelasan yang tadi bahwa gagal itu memang karena review dan rating saya terutama sesudah evaluasi ya. Jadi udah pasti beda teman-teman. Sebelumnya berhasil, sesudah evaluasi gagal gitu loh. Itu memang setelah saya menelaah, saya mengecek semuanya, ternyata memang saya belum mengisi yang saya isi review dan rating pada mitranya, pada kelas.com-nya, pada satu lagi pada luar sekolah gitu ya. Ternyata harusnya saya mengisinya pada platformnya, apakah Tokopedia atau Bukalapak begitu. Nah, untuk yang teman-teman gimana caranya nih saya mengecek, aduh ini apakah platform saya itu di bagian apa ya. Nah, teman-teman bisa masuk tadi ke dalam web kelas pekerja, masuk ke akun teman-teman masing-masing, cek log sertifikat ya. Nah, di sini tertulis misalnya saya ikut kelas mengoptimalkan pemasaran melalui Facebook. Ini saya mitranya itu, kelasnya itu, mitranya itu luar sekolah. Sedangkan di sini platformnya saya beli melalui Bukalapak gitu ya. Yang ini yang kedua. Sedangkan yang pertamanya itu saya ikutannya itu Panji Pragiwaksono, mengajarkan berbicara di depan umum. Itu kelas.com ya, mitranya itu kelas.com, sedangkan platformnya itu saya beli melalui Tokopedia begitu. Demikian cara mengecek platformnya itu kita beli melalui platform apa gitu ya. Dicek di akun prakerja punya masing-masing. Jadi sekali lagi saya tegaskan pada teman-teman, yang perlu diingat bukan review dan rating pada
mitranya gitu. Jadi bukan pada luar sekolah atau bukan pada kelas.com, bukan. Itu tidak akan dianggap teman-teman. Yang teman-teman harus cek adalah, yang teman-teman harus isi adalah setelah evaluasi itu adalah review dan ratingnya pada platformnya, pada Bukalapak, Tokopedia dan sejenisnya dan lainnya gitu ya. Itu yang terutama. Nah, ini yang contoh untuk kelas.com. Saya beli melalui Tokopedia. Nanti teman-teman bisa masuk ke akun Tokopedianya masing-masing di mana teman-teman membeli ya. Itu teman-teman bisa cek ada di pembelian, daftar transaksi. Nanti ada beberapa transaksi, teman-teman coba scroll aja. Untuk tanggalnya coba disamakan tadi dengan tanggal yang ada pada transaksi di akun prakerjanya, nanti ada gitu ya. Ada nih statusnya transaksi berhasil waktu teman-teman membeli ya waktu itu. Nah di sini ada nih untuk teman-teman tulis ulasan. Nah di sini, ini yang harus diperhatikan oleh teman-teman. Ulasan reviewnya diisinya di sini ya. Pada voucher transaksi pembelian kelas.com pada platform Tokopedia masing-masing ya, masuk ke akun Tokopedia masing-masing. Selanjutnya nanti ketika teman-teman udah menulis ulasan ya, tulis ulasan itu cuma bisa sekali, jadi nggak bisa berkali-kali. Jadi dipastikan aja ketika udah tulis ulasan, udah diklik berhasil, ya udah gitu. Kadang kalau masih ragu, kayak saya sempat ragu, udah isi atau belum, saya coba isi ulang. Nah, ketika saya coba isi ulang tuh dia akan keluar pop-up-nya seperti ini teman-teman. Nah, tulis ulasan gagal gitu, gagal menambahkan review. Kalau ada tulisan kayak gini teman-teman gak usah khawatir. Berarti kalau ada tulisan seperti gini, saya udah coba email, nanyakan langsung kepada pihak Tokopedia. Jawaban mereka ketika ada keluar pop up bahwa kita tulisan usaha gagal, itu karena kita berarti sudah melakukan review gitu loh. Jadi mungkin kita udah sempat lupa, atau mungkin kita udah sempat pernah isi sekali tapi mungkin karena gangguan koneksi sama kita dirasa kayaknya sama saya masih belum dikirim gitu, terus sama kita coba dikirim ulang ternyata seperti begini tulisannya. Nah ini tuh kebanyakan karena ketika kita udah sekali review udah gitu, berarti review kita yang pertama itu saya jamin sudah terkirim berarti teman-teman. Makanya kita review kedua dan selanjutnya itu bentuk laporan pop-up-nya itu pasti tulisan ulasan gagal menambahkan review gitu. Teman-teman gak usah khawatir, itu berarti ulasan dan rating pada Tokopedia itu sudah pernah dikirim atau sudah terkirim sebelumnya. Nah selanjutnya ini yang pada mitra pelatihan yang kedua ya. Saya itu ikutan luar sekolah, mitra luar sekolah. Nah, yang harus teman-teman perhatikan, nah ini waktu di mitra luar sekolah ini, kesalahan saya yang saya sudah sempat katakan, saya isinya itu di dalam webnya luar sekolah ini. Saya tulis tuh di sini, saya udah memberikan rating dan ulasan gitu. Ternyata ini tidak akan dianggap teman-teman. Yang seperti tadi saya bilang, yang akan dianggap adalah ketika teman-teman isinya pada platformnya gitu ya. Jadi untuk soalnya saya sempat cari di YouTube segala macam, tidak ada yang memberikan pencerahan, malah kebanyakan orang menanyakan ini gimana kalau yang untuk ngisi review rating luar sekolah dan segala macam gitu. Dan ternyata bukan di sini jawabannya, tapi jawabannya adalah pada platformnya. Nah luar sekolah itu platformnya adalah melalui Bukalapak. Jadi pengisian kita review dan ratingnya adalah melalui Bukalapak. Nah pertanyaan selanjutnya, ketika masuk ke Bukalapak teman-teman gak akan menemukan gitu. Tidak seperti ketika teman-teman masuk pada Tokopedia. Tokopedia teman-teman tinggal cari histori pembelian, cari vouchernya, ada di situ kan tulisan-tulisan. Kalau pada Bukalapak nggak ada teman-teman. Caranya itu teman-teman mengecek melalui email. Nah pada emailnya inilah teman-teman coba cek ketika teman-teman membeli, saya contohkan membeli pelatihan pada mitra luar sekolah itu alamat emailnya apa. Nah berarti teman-teman buka akun Gmail teman-teman yang sesuai alamat emailnya dan dicek berdasarkan tanggalnya. Kalau kita cek
Nah, untuk tanggal pembelian teman-teman bisa cek pada insentif, akun prakerja, riwayat transaksi. Nah, ini yang ini ya teman-teman, 14 Juni ini saya membelinya di sini tanggal 14 Juni. Nah, ketika teman-teman mengecek pada akun Gmail Bukalapak berarti setelah 14 Juni kemungkinan. Nah, di sini tuh pada tanggal 15 Juni. Nah, tanggal 15 Juni itu ada email ternyata dari Bukalapak yang menanyakan, kami ingin dengar pendapatmu 2 menit saja bla bla bla. Nah, teman-teman tinggal klik email ini dan di situ ada langsung ada ulasannya, ada ratingnya. Nah, teman-teman tinggal isi. Nah, cara mengisi platform Bukalapak demikian teman-teman. Diisinya bukan pada akun Bukalapak, tetapi teman-teman isinya melalui akun Gmail dan dicarilah alamat email yang dikirim oleh Bukalapak di sekitaran tanggal mendekat sesudah teman-teman melakukan transaksi di akun prakerjanya untuk membeli kelas pelatihannya. Itu ya teman-teman yang harus diperhatikan seperti begitu. Nah, ketika teman-teman sudah melakukan, yakin ya semuanya sudah teman-teman isi, terutama review dan rating itu harus teman-teman isi sebelum evaluasi komite prakerjanya sudah mengeluarkan keputusan. Jadi semua kelas pelatihan yang pernah teman-teman ikuti sebelum komite pelatihannya mengeluarkan keputusan itu wajib teman-teman isi review dan ratingnya. Jadi bukan cuma pelatihan yang paling pertamanya saja, bukan, tapi pelatihan mungkin teman-teman sebelum evaluasi komite itu udah sempat ikut pelatihan 1, 2, 3. Nah, 3-tiganya harus yakin sudah diisi semua review dan ratingnya pada platformnya. Itu kuncinya. Nah, yang saya alami ketika saya sudah mengisi semua, teman-teman gak usah khawatir. Teman-teman gak usah khawatir, mungkin ketika teman-teman membuka besoknya, kok masih pop-up-nya kok gagal dicairkan isi review rating ya. Masih keluar pop-up ini, teman-teman jangan khawatir. Saya pun menunggu sekitar seminggu. Saya udah sempat hopeless, tapi ternyata setelah seminggu, insentif kedua saya mulai berubah, statusnya sedang diproses. Padahal itu udah sebulan kemudian ya. Itu harusnya udah jadwal insentif yang ketiga. Ternyata ya udah setelah seminggu saya udah yakin mengisi semua review rating pada platformnya. Nah, barulah seminggu itu belum berubah, masih bentuk begini, pop up begini doang terus. Tapi ternyata setelah seminggu baru berubah. Statusnya mulai sedang diproses. Siang, sore sudah cair teman-teman. Terus karena itu saya rasa udah masuk harusnya tanggalnya itu udah masuk insentif ketiga. Saya pikir wah ini pasti cairnya bulan depan, mungkin ternyata enggak teman-teman. 4 hari 5 hari kemudian, karena memang jadwal insentif ketiga saya ini sudah melewati waktu itu, kalau nggak salah tanggal 16 Julian, mulai berubah lagi statusnya teman-teman. Jadi bisa dikatakan cairnya dalam, kalau kita udah lewat nih semua jatuh temponya, maka cairnya ketika udah kita isi semua review ratingnya benar, maka cairnya itu pasti akan berurutan semua ini teman-teman, berdekatan lah, paling cuma selisih 4 harian lah, 4 hari 5 hari insentif kedua saya cair, insentif ketiga pun cair teman-teman. Nah ini teman-teman ya, tadi yang pertama gagal sekarang berubah berhasil. Terus yang jarak 5 hari kemudian langsung berubah statusnya jadi sedang diproses. Soalnya saya sudah melewati ini ya, sudah melewati tanggal jatuh tempo yang dijadwalkan ini. Kalau nggak salah insentif kedua ini saya cairnya itu tanggal 14-15 Juli. Nah 5 hari kemudian atau ya 5 hari kemudian baru yang insentif ketiga pun berubah, sedang diproses teman-teman. Dan ini hasil akhirnya, semuanya berhasil teman-teman ya. Oke, itu saja mungkin yang saya sampaikan. Jadi untuk teman-teman jangan khawatir, yakin percaya saja. Memang kenapa terlambat segala macam, jangan terpengaruh oleh isu-isu negatif. Istilahnya pemerintah pasti akan tetap berusaha. Dan ini memang karena
bantuan yang baru mungkin berbarengan dengan bantuan yang lainnya, bansos segala macam. Jadi memang betul-betul crowded gitu. Dan memang betul-betul butuh pengecekan sedemikian rupa agar mengurangi mungkin ya, mengurangi kesempatan pihak-pihak yang ingin mengkorupsi jalur bantuan seperti ini. Dan teman-teman yang pasti harus cek dan tetap sabar saja. Semuanya pasti cair kok, pasti cair asalkan teman-teman memang memperhatikan akun prakerjanya, akan keluar pop up gagalnya di mana, apa yang penyebab gagalnya. Nah itu teman-teman berusaha penuhi, saya jamin pasti akan segera diproses gitu. Walaupun memang seminggu gitu ya setelah semuanya saya bereskan. Nah ini yang saya bagikan soal review dan rating. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih atas waktunya teman-teman. Tetap berusaha, tetap positif, tetap semangat. God bless.